Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video sebelumnya kita telah membuat sebuah sistem otomatis untuk menyalakan kipas secara otomatis, yaitu menggunakan sebuah sensor temperatur ataupun sensor suhu. Nah, pada hari ini kita akan kembali membuat sebuah sistem otomatis, tetapi di sini kita akan membuat sebuah sistem otomatis untuk menyalakan pompa air. Yang mana nantinya pompa air ini akan bekerja menggunakan sebuah sensor ultrasonik, yang mana sensor ultrasonik ini adalah sensor yang mampu mendeteksi jarak yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur jarak ketinggian dari air tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam satu wadah ataupun di dalam satu bak tingkat ketinggian airnya itu rendah, maka sensor ultrasonik ini akan mengirimkan nilainya ke controller yang akan menyalakan pompa air tersebut. Jadi kalau misalnya airnya tinggi, maka pompa otomatis ini akan kembali mematikannya secara otomatis. Artinya akan kita bikin berbasis web server juga. Jadi selain daripada sistemnya otomatis, dia juga bisa kita kontrol ataupun kita cek menggunakan handphone Android kita melalui Google Chrome yang ada di handphone kita ataupun yang ada di laptop kita. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan ke video berikut ini. Nah, jadi ini adalah alatnya yang sudah kita rakit, mana di sini ditampilkan hasil daripada monitoring airnya, dengan jarak sesuai daripada hasil yang dibaca dari sensor ini. Jadi kalau misalnya tangkinya kosong, maka dia akan memberikan berapa sentimeter jarak dari sensor ke tangki yang kosong tadi. Nah, jadi berarti sekarang kondisinya adalah relaynya hidup gitu. Tetapi kalau misalnya jaraknya di atas 15, yang artinya airnya penuh gitu. Jadi kalau semakin dekat kan jaraknya kan kalau semakin naik kan airnya jaraknya akan semakin dekat gitu. Seperti ini. Kalau kita tutup maka relaynya akan mati gitu. Nah, sekarang kita akan coba relnya, yaitu kita nyalakan pompanya. Berarti kondisi relay menyala. Nah, sekarang kita akan tutup. Setelah kita tutup, maka relaynya mati, dan pompanya juga ikut mati gitu. Tetapi jika airnya tinggi, airnya kering lagi, maka pompanya hidup kembali, guna untuk mengisi tangki air yang kosong ataupun bak air yang kosong. Jadi selain dia tampilkan ke LCD, kita juga bisa melihatnya di web servernya, yaitu secara real time. Nanti pompanya sedang mengisi air, jadi makin lama airnya makin penuh, maka pompanya akan mati secara otomatis. Jadi sesuai dengan jarak antara sensor dan tempat air tadi, tempat dimana air tersebut ataupun bak air tersebut. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke perancangan alatnya di skematik. Nah, sekarang kita coba untuk merangkai alatnya. Ini SP32, kita taruh di sini. Kita besarkan, lalu kita masukkan sensor ultrasonik yang akan kita hubungkan ke controllernya, kemudian kita sambungkan lagi untuk relaynya, kita masukkan, kemudian kita cari
pompa air, kita anggap aja ini dinamo ya, dinamo ini. Nah sekarang ya kita lihat pinnya di coding. Berarti echo di pin 16, string di pin 17, dan relaynya ataupun pompanya di pin 13. 16, 17, 13. Echo di pin 16. String di pin 17. Kemudian relay tadi di pin 13. Kita cari di pin 13. IO 13 kita masukkan ke pin relay. Nah kemudian ya ini 5 volt, kita hubungkan ke sini. Untuk catu daya sensor ultrasoniknya kasih warna merah. Kemudian ini ground untuk negatif. Kita kasih warna black. Ini sama ground ya. Dan ini 5 volt ya, untuk relay tegangan 5 volt. Kita kasih warna merah, dan ini untuk in ya, untuk inputnya. Nah kemudian ya kita masukkan ataupun kita hubungkan pompa airnya ke modul relay ini. Satunya ke sini. Kita cari adaptor. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ya, tegangan adaptor itu tergantung ya, tegangan berapa yang kita pakai. Tergantung dari tegangan pompa ya. Jadi kalau pompa kita 16 volt, kita pakai yang 16 volt. Nah, baiklah ya, ini sudah siap ya untuk perancangan alatnya. Kemudian LCD lebih kurang ya, LCD. Nanti akan saya lampirkan ke link deskripsi sama codingnya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dan bisa di download. LCD kita pakai 16x2, yaitu di pin 23,
dan 22 dan 21 ya. Dan 22 untuk SDA dan SCL ya. Dua-duanya untuk SCL, 21-nya untuk SDA. Kemudian ini ground ya. Kemudian ini PCC. Red dihubungkan ke sini. Ini dihubungkan ke sini. Ya biar nampak kayak gitu saja, yang penting dia kelihatan ya jalurnya. Nah baiklah, sekian ya, terima kasih. Saya rasa ini saja ya. Nanti kalau mau ngerubah ya coding HTML-nya itu di sini, di header road ini ya. Ini untuk body, ini untuk H1, ini untuk headernya, ini untuk paragraf, ini juga untuk paragraf yang menghubungkan antara on dan off secara manualnya. Kemudian klik tool ya, pilih portnya dan pilih tipe ESP32 depth model. Kemudian nanti silahkan diupload. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.